Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dahlia dengan NPM 2404101098. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dan juga menganalisis mengenai 3 soal ujian akhir semester dari mata kuliah Teori Administrasi Negara. Baik, soal yang pertama itu adalah analisis mengapa penanganan kasus COVID-19 di Indonesia menggunakan konsepsi networking governance. Yang kedua adalah analisis program Kader Surabaya Hebat dalam penanganan stunting dengan menggunakan paradigma New Public Governance. Yang ketiga adalah penjelasan mengapa paradigma New Public Governance menjadi solusi yang lebih relevan dibandingkan paradigma lainnya, baik secara teoritik maupun empiris. Baik, saya akan menjawab mengenai soal yang pertama, yaitu mengenai analisis penanganan COVID-19 di Indonesia dengan konsepsi networking governance. Baik, kita perlu memahami bahwa pandemi COVID-19 itu merupakan masalah publik yang bersifat kompleks atau sering disebut juga sebagai weak problem. Nah, masalah ini itu tidak hanya muncul atau bersangkutan dengan adanya aspek kesehatan, tetapi juga berdampak pada sektor ekonomi, sosial, pendidikan, politik, dan juga psikologis masyarakat. Nah, dalam konteks teori tata kelola publik, masalah yang kompleks seperti ini itu nggak bisa diselesaikan oleh satu aktor tunggal, khususnya jika hanya mengandalkan pemerintah melalui pendekatan birokrasi klasik yang hierarkis dan juga kaku. Maka dari itu, menurut saya, pendekatan yang digunakan oleh Indonesia dalam menangani COVID-19 lebih tepat dipahami melalui konsepsi networking governance, yang dimana teoretik networking governance adalah bentuk tata kelola publik yang menekankan kerjasama dan interaksi antar berbagai aktor, baik aktor negara maupun non-negara yang saling terhubung dalam sebuah jaringan kebijakan. Nah, di dalam pendekatan ini, pemerintah itu tidak lagi bertindak sebagai satu-satunya pengambil keputusan, akan tetapi juga sebagai koordinator dan fasilitator yang menghubungkan berbagai kepentingan dan juga sumber daya. Nah, pendekatan ini biasanya sangat relevan ketika pemerintah menghadapi keterbatasan kapasitas, informasi, dan sumber daya seperti yang terjadi pada masa pandemi COVID-19. Nah, siapa aktor yang terlibat dalam penanganan COVID-19 di Indonesia? Nah, dalam praktiknya, penanganan COVID-19 di Indonesia itu melibatkan banyak sekali aktor. Nah, yang pertama itu adalah pemerintah pusat, yang dimana khususnya Kementerian Kesehatan yang berperan dalam penyusunan kebijakan kesehatan nasional, penetapan protokol kesehatan, pelaksanaan vaksinisasi, serta pengelolaan data kasus COVID-19 secara nasional. Yang kedua adalah BNPB dan juga Satgas COVID-19 yang berperan sebagai koordinator utama dalam penanganan kedaruratan, distribusi logistik kesehatan, serta penghubung antar kementerian dan juga lembaga. Yang ketiga adalah pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota, yang berperan sebagai pelaksana kebijakan di tingkat lokal. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam penyesuaian kebijakan sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan juga geografis wilayah masing-masing. Yang keempat adalah tenaga kesehatan dan juga fasilitas kesehatan seperti adanya rumah sakit, puskesmas, dan juga klinik yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan, perawatan pasien, serta tracing dan juga testing. Yang kelima adalah masyarakat sipil dan organisasi pemerintah, yang dimana mereka itu berperan dalam edukasi masyarakat, distribusi bantuan sosial, pendampingan kelompok rentan, serta pengawasan kebijakan pemerintah. Yang keenam adalah sektor swasta, yang dimana mereka itu terlibat dalam penyediaan alat kesehatan, dukungan logistik, serta pengembangan teknologi digital seperti adanya aplikasi Peduli Lindungi. Dan yang terakhir adalah akademisi dan juga media, yang dimana mereka itu berperan dalam penyediaan analisis berbasis data, riset kebijakan, serta penyebaran informasi kepada publik. Nah, seluruh aktor itu tidak bekerja secara terpisah, melainkan mereka itu terhubung dalam jaringan kerja yang saling bergantung satu sama lain yang bisa menjadi ciri utama networking governance. Nah,
Namun demikian, penerapan networking governance dalam penanganan COVID-19 itu menghadapi berbagai hambatan. Hambatan yang pertama adalah koordinasi antar aktor yang kompleks, sehingga banyaknya aktor dengan kepentingan dan kapasitas yang berbeda seringkali menimbulkan tumpang tindih kebijakan dan kebingungan di tingkat implementasi. Yang kedua adalah masalah komunikasi publik dan juga disinformasi, yang dimana penyebaran hoaks terkait COVID-19 dan juga vaksinisasi melemahkan efektivitas kebijakan dan menurunkan tingkat kepatuhan masyarakat. Yang ketiga adalah ketimpangan kapasitas antar daerah, baik dari segi sumber daya manusia, fasilitas kesehatan, maupun juga anggaran, sehingga implementasi kebijakan itu tidak berjalan secara merata. Yang keempat itu berkaitan dengan akuntabilitas dan juga kepercayaan publik, yang dimana koordinasi yang kurang transparan bisa menurunkan legitimasi kebijakan pemerintah. Nah, selanjutnya itu adalah model networking yang dikembangkan dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Itu bisa dikategorikan sebagai collaborative network governance, yaitu kolaborasi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, serta kolaborasi horizontal antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan aktor non-negara lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia sangat tepat dianalisis menggunakan konsepsi networking governance karena karakter masalahnya yang kompleks, multidimensi, dan melibatkan banyak aktor. Baik, selanjutnya adalah analisis program Kader Surabaya Hebat dalam penanganan stunting dengan paradigma New Public Governance. Nah, pertama-tama perlu dipahami bahwa stunting itu bukan sekedar masalah kesehatan, melainkan masalah publik yang bersifat multidimensional. Stunting itu berkaitan erat dengan faktor gizi, pola asuh, sanitasi, kemiskinan, pendidikan, serta kondisi sosial dan juga budaya masyarakat. Karena sifatnya yang kompleks dan juga lintas sektor, penanganan stunting tidak dapat dilakukan hanya oleh satu dinas atau satu aktor pemerintah saja. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan tata kelola yang mampu mengintegritaskan berbagai aktor dan juga sumber daya, sebagaimana ditawarkan oleh paradigma New Public Governance. Nah, secara teoritik, New Public Governance itu menekankan bahwa kebijakan publik merupakan hasil dari interaksi jaringan aktor yang saling bergantung satu sama lain. Pemerintah tidak lagi berperan sebagai aktor dominan, melainkan sebagai fasilitator yang mengkoordinasikan kerjasama antara negara, masyarakat, dan aktor non-negara. Paradigma ini menekankan beberapa prinsip utama, yaitu kolaborasi lintas sektor, partisipasi masyarakat, jejaring kebijakan, serta share of production dalam pelayanan publik. Penerapan prinsip New Public Governance dalam program Kader Surabaya Hebat itu pertama dari aspek partisipasi masyarakat. Kader berasal dari warga lokal yang memahami kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Dengan demikian, masyarakat itu tidak hanya menjadi objek kebijakan penanganan stunting, tetapi juga menjadi subjek aktif dalam pelaksanaannya. Yang kedua, dari aspek kolaborasi lintas sektor, Kader Surabaya Hebat bekerja sama dengan berbagai aktor seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas, Dinas Sosial, Kelurahan, RT atau RW, serta memanfaatkan sistem digital seperti aplikasi Sayang Warga. Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran data dan juga koordinasi pelayanan secara lebih efektif. Yang ketiga adalah dari aspek jejaring kebijakan, program ini membangun jaringan kerja antara aktor formal dan juga informal. Kader menjadi penghubung antara pemerintah kota dengan masyarakat di tingkat akar rumput, sehingga kebijakan dapat lebih responsif terhadap kondisi lapangan. Yang keempat itu dari aspek share production pelayanan publik. Kader itu tidak hanya menjalankan instruksi pemerintah, akan tetapi juga ikut berperan dalam pendataan keluarga berisiko stunting, edukasi gizi, pendampingan ibu dan anak, serta pemantauan kondisi kesehatan secara berkelanjutan. Nah, secara empiris, penerapan pendekatan ini menunjukkan hasil yang cukup signifikan, yang dimana
pemerintah Kota Surabaya itu mencatat penurunan angka stunting yang cukup drastis dalam beberapa tahun terakhir. Keberhasilan ini tidak terlepas dari adanya keterlibatan aktif kader Surabaya Hebat sebagai aktor lapangan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Pendekatan berbasis jaringan dan juga partisipasi masyarakat memungkinkan deteksi dini kasus stunting serta intervensi yang lebih cepat dan juga tepat sasaran. Nah, meskipun demikian, penerapan paradigma New Public Governance dalam program ini tidak lepas dari berbagai hambatan. Hambatan yang pertama adalah ketimpangan kapasitas dan kompetensi kader, yang dimana latar belakang pendidikan dan pengalaman kader yang beragam menyebabkan kualitas pelaksanaan program tidak selalu merata di setiap wilayah. Hambatan yang kedua adalah beban kerja kader yang cukup besar, yang dimana kader seringkali harus menjalankan berbagai tugas administratif dan juga lapangan, sementara dukungan insentif dan pelatihan belum selalu memadai. Hambatan yang ketiga adalah koordinasi antar aktor yang kompleks, banyaknya pihak yang terlibat itu bisa menimbulkan tumpang tindih tugas dan juga kebingungan peran jika tidak dikelola dengan baik. Hambatan yang keempat adalah tingkat partisipasi masyarakat yang beragam, yang dimana tidak semua warga itu memiliki kesadaran dan kepedulian yang sama terhadap isu stunting, sehingga kader perlu melakukan pendekatan persuasif yang berkelanjutan. Dari perspektif New Public Governance, hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desain program, akan tetapi juga kualitas hubungan antar aktor dalam jaringan kebijakan. Keberlanjutan program kader Surabaya Hebat sangat bergantung pada peningkatan kapasitas kader, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penguatan mekanisme komunikasi dan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program KD Surabaya Hebat merupakan contoh konkret penerapan paradigma New Public Governance dalam penanganan stunting, yang dimana program ini menempatkan masyarakat sebagai mitra pemerintah, membangun jaringan kerja lintas sektor, serta mendorong co-production pelayanan publik. Meskipun menghadapi berbagai hambatan secara teoretik dan empiris, pendekatan ini terbukti lebih relevan dan efektif dalam menangani masalah stunting yang bersifat kompleks dan juga multidimensional. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu mengapa paradigma New Public Governance menjadi solusi dibandingkan paradigma yang lain. Nah, pertama-tama perlu dipahami bahwa karakter masalah publik saat ini itu telah mengalami perubahan yang signifikan, yang dimana masalah publik itu tidak lagi bersifat sederhana, tunggal, dan dapat diselesaikan hanya oleh satu lembaga pemerintah. Namun sebaliknya, masalah publik modern bersifat kompleks, saling terkait, lintas sektor, dan juga melibatkan banyak kepentingan seperti adanya pandemi, stunting, kemiskinan, perubahan iklim, dan ketimpangan sosial. Nah, dalam konteks ini, pendekatan tata kelola yang bersifat hierarkis dan tertutup menjadi kurang efektif karena pemerintah itu tidak memiliki seluruh sumber daya, informasi, dan kapasitas untuk menyelesaikan masalah tersebut secara mandiri. Secara teoretik, terdapat 3 paradigma besar dalam administrasi publik, yaitu birokrasi klasik, New Public Management, dan New Public Governance. Yang pertama adalah paradigma birokrasi klasik, yang dimana menekankan hierarki, kepatuhan terhadap aturan, serta pembagian tugas yang kaku. Nah, pada paradigma ini relatif efektif untuk pelayanan yang rutin dan juga stabil, tetapi menjadi tidak adaptif ketika menghadapi krisis dan masalah yang cepat berubah. Nah, dalam konteks ini, birokrasi klasik itu cenderung lambat, kurang fleksibel, dan minim partisipasi publik. Yang kedua adalah paradigma New Public Management. New Public Management itu muncul sebagai kritik terhadap birokrasi klasik dengan menekankan efisiensi, efektivitas, dan orientasi kinerja. Meskipun New Public Management mampu meningkatkan efisiensi layanan publik, paradigma ini sering dikritik karena terlalu meniru mekanisme pasar
dan menganggap masyarakat sebagai pelanggan semata, bukan sebagai mitra dalam penyelenggaraan kebijakan publik. Selain itu, New Public Management kurang memperhatikan dimensi nilai publik, keadilan sosial, serta proses kolaboratif yang dibutuhkan dalam penyelesaian masalah publik yang kompleks. Yang ketiga adalah paradigma New Public Governance hadir sebagai respon atas keterbatasan dua paradigma sebelumnya. New Public Governance memandang bahwa kebijakan dan pelayanan publik merupakan hasil dari interaksi dan kolaborasi berbagai aktor, baik pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, komunitas lokal, maupun akademisi. Nah, secara teoritik, New Public Governance itu memiliki beberapa keunggulan utama. Yang pertama, New Public Governance mengakui keterbatasan negara. Pemerintah tidak diposisikan sebagai aktor dominan yang serba bisa, akan tetapi sebagai fasilitator dan koordinator jaringan kebijakan. Yang kedua adalah New Public Governance menekankan kolaborasi dan jejaring antara aktor, yang dimana pendekatan ini memungkinkan integrasi berbagai sumber daya, pengetahuan, dan kepentingan untuk mencapai tujuan publik bersama. Yang ketiga adalah New Public Governance mendorong partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek dan mitra dalam perumusan serta implementasi kebijakan publik atau yang sering disebut sebagai CO production. Yang keempat adalah New Public Governance lebih adaptif terhadap dinamika lingkungan karena berbasis jaringan dan komunikasi horizontal. Kebijakan dapat lebih cepat disesuaikan dengan perubahan kondisi lapangan. Nah, secara empiris, penerapan paradigma New Public Governance dapat dilihat dalam berbagai kebijakan publik di Indonesia. Contoh pertama adalah penanganan pandemi COVID-19. Pemerintah itu tidak mungkin menangani pandemi secara efektif tanpa melibatkan tenaga kesehatan, pemerintah daerah, komunitas lokal, organisasi masyarakat sipil, media, akademisi, dan sektor swasta. Nah, pendekatan kolaboratif ini terbukti membantu mempercepat distribusi vaksin, penyebaran informasi kesehatan, serta penanganan dampak sosial ekonomi pandemi. Yang kedua adalah program Kader Surabaya Hebat dalam penanganan stunting. Program ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat sebagai aktor utama, dukungan teknologi informasi, dan kolaborasi lintas sektor mampu menghasilkan capaian kebijakan yang signifikan, yaitu adanya penurunan angka stunting di kota Surabaya secara drastis dalam beberapa tahun terakhir. Keberhasilan ini tidak hanya semata-mata karena kebijakan top-down dari pemerintah kota, tetapi juga karena adanya jaringan kerja antara pemerintah, kader, puskesmas, dan juga tanggung jawab. Dengan demikian, New Public Governance itu menjadi solusi yang lebih relevan karena yang pertama, dia mampu menangani masalah publik yang kompleks dan juga lintas sektor. Yang kedua adalah memperkuat legitimasi kebijakan melalui partisipasi publik. Yang ketiga itu adalah meningkatkan efektivitas kebijakan melalui integrasi sumber daya dan juga pengetahuan. Yang keempat adalah lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan sosial dan krisis. Berbeda dengan paradigma birokrasi klasik yang kaku dan juga New Public Management yang terlalu berorientasi pada efisiensi. New Public Governance menempatkan nilai kolaborasi, demokrasi, dan kepentingan publik sebagai inti dari penyelenggaraan kebijakan. Oleh karena itu, secara teoritik dan empiris dapat disimpulkan bahwa New Public Governance merupakan paradigma yang paling sesuai untuk menjawab tantangan tata kelola publik kontemporer, terutama dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki keragaman aktor, kapasitas, dan juga kebutuhan masyarakat. Baik, sekian dari saya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.